Makanya pembelajaran agama Islam di kita saat ini itu terbalik. Kenapa bisa terbalik? Karena pembelajaran tauhid iman itu di materi kesekian. Mestinya pembelajaran itu mulai dari tauhid dulu, baru mengajarkan Al-Quran kepada anak, mengajarkan sholat kepada anak. Yang pertama itu ngajarin iman. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, nahnu nata'allam al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Nahnu nata'allam al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami itu belajar iman dulu sebelum kami belajar Quran. Belajar tauhid dulu sebelum belajar Quran. Untuk menancapkan tauhid ke dada seseorang itu butuh proses yang lama. Tidak sembarangan, diajak berpikir, diajak merenung dan sebagainya. Al-Quran selama 10 tahun turun di Mekah itu isinya tentang masalah ngajak orang untuk mentauhidkan Allah dengan cara berpikir, merenung, mentadabbur dan sebagainya, sehingga tercipta keimanan yang dahsyat. Kita saat ini enggak belajar anak-anak, yang penting bisa baca Quran dulu, baca Quran. Meskipun anak-anak kadang-kadang tidak kenal Tuhannya itu siapa. Dia tahu Tuhannya Allah, tapi sifat-sifat Allah nggak ngerti. Ya. Ditanya tentang Rasulullah, ya tahu, tetapi sifat-sifat Rasul nggak ngerti. Itu anak zaman sekarang. Tapi baca Quran bagus, tajwidnya bagus, ini inkilab kembali. Makanya Quran yang dia pahami tidak efek sama jiwanya, karena terbalik. Mestinya yang dipahami, yang dipelajari adalah tauhid dulu, masalah keimanan, sifat-sifat Allah, pelajari dulu Asmaul Husna, pelajari dulu sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan agama Sunnah, kemudian pelajari dulu tentang sifat dan karakteristik Rasulullah SAW. Itu yang betul. Baru kemudian belajar Al-Quran. Nah, ketika kemudian belajar Al-Quran, dia membaca Al-Quran, tambah imannya, tambah yakinnya, tambah percayanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran dia imani. Sebab apa? Sebab dia sudah belajar dulu tauhid dan keimanan sudah mantap. Misalnya contoh, di dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu kan apa ya namanya? Diterangkan misalnya penduduk surga dan penduduk neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak azali dan tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Begitu kan? Orang kalau belum paham ini tentu akan ngapain kalau begitu saya ibadah? Ngapain kalau sholat sudah ditetapkan? Nah, siapa tahu saya menetapkannya menjadi ahli surga, ya kalau usah sholat pasti masuk surga. Oh enggak, Rasulullah sudah kasih jawaban. Kullun muyassar lima khuliqalah. Semua akan dipermudah sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan penciptaannya. Kalau kita memang dipermudah sebagai ahli jannah, kalau kita memang tercipta sebagai ahli jannah, maka kita akan dipermudah melaksanakan ibadah. Tapi kalau dia memang diciptakan menjadi penghuni neraka, dia akan dipermudah jalan menuju neraka. Kemudian dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang itu, misalnya walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dia akan tambah keimanannya. Oh iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memasukkan mayoritas jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Ketentuannya sudah ada. Zadatuhum imanan, tambah keyakinannya. Begitu. Ya. Dan lain sebagainya. Makanya belajar tauhid itu suatu keniscayaan. Belajar, makanya para ulama menyebut tauhid sebagai usul din. Itu kenapa? Karena pokoknya agama itu di situ. Tauhid kita mantap, tauhid kita beres, tenang kita. Kenapa? Karena imbas daripada tauhid itu takwa. Di dalam kitab namanya Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Albani, Sya'airul Iman Arba'ah. Tanda iman itu ada 4. Jadi kalau Bapak itu beriman, itu 4 ini harus muncul. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takwa ini yang sering kita lihat dohirnya.
Takwa itu kan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Itu produk iman. Kita menjalankan mau itikaf seperti ini, Bapak mau itikaf malam-malam bangun dan sebagainya. Ini produk iman. Tanpa iman Bapak nggak bakal datang ke sini mau ngapain? Gitu kan? Kan Bapak ini korban daripada janji yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Atau kemudian diterangkan dalam Al-Qur'an apa itu namanya lailatul qadri khairun min alfi syahr dan sebagainya. Itu kan karena Bapak terpengaruh iman kepada ini, makanya jalan ke masjid iktikaf enteng. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bisa mendapat Qadar, Lailatul Qadar nanti akan begini sebagainya. Itu kan karena kepercayaan itu. Kalau tidak ada ngapain? Tergopoh-gopoh datang ke masjid karena malam nanti. Saya tadi barusan pulang dari rumah sakit Pertamina Pusat. Saya dari sana tadi jam 10:30 sampai jam 2. Itu juga banyak sekali jamaah. Dan apa yang tergopoh-gopoh? Itu produk daripada iman, produk daripada kita itu yakin akan janji Allah dan Rasulnya. Begitu. Sholat subuh itu berat. Makanya orang melaksanakan sholat subuh itu dan dia bisa di masjid di tepat waktu itu jempolan manusia pilihan. Ya. Mau pamer sama siapa? Mau sholat subuh jamaah juga banyak. Sholat yang bisa dipamerkan itu sholat maghrib. Makanya sholat maghrib itu orang munafik pada zaman Nabi pun sholat maghrib. Sholat yang umum sekali. Orang yang tidak pernah sholat sekalipun sholatnya kan rata-rata saya pernah survei orang yang sholatnya 2 kali, 3 kali maghrib pasti masuk. Sholat berapa kali? 2 kali Pak. Apa saja? Ya, zuhur sama maghrib masuk. Ya. Kenapa? Karena sholat umum. Tapi kalau sudah bisa sungguh jempolan, itu kan takwa. Takwa itu kata Nabi, takwa hauna, takwa itu di sini, tapi semburatnya keluar. Ini kalau saya mulai takwa lagi juga bisa sampai 1 materi. Ya. Takwa itu seperti apa sih? Bagaimana pandangan ulama tentang takwa? Bagaimana Quran berbicara masalah takwa? Bisa sampai jam 5 nggak kelar. Ya sahur nanti. Ya. Jadi ketika membaca Al-Quran itu harus tambah imannya. Quran itu sendiri Pak, daya gebraknya terhadap hati manusia itu luar biasa. Ya, Bapak pernah nggak dengar Syekh Surah membaca Quran yang nangis terburu-buru terus? Ya, Imam Masjidil Haram itu rata-rata lembut hatinya. Tapi yang paling lembut adalah Syekh Surah. Saya suka sama firman beliau. Karena bacanya datar, gak banyak cengkoknya, mudah ditirukan dan sering menangis ketika baca. Baru Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin, ingat kiamat saja dan nangis terus. Ya. Kenapa bisa nangis begitu sementara kita tidak? Ya tadi hati beliau sudah lunak sama Al-Quran. Hati beliau itu sudah tergetar ketika mendengar hari kiamat itu seakan-akan kiamat ada di atas kepala beliau. Ya. Terus kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melaksanakan sholat gerhana matahari. Anda membaca dalam hadisnya juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat gerhana matahari total pada zaman beliau itu tergopoh-gopoh lari di lapangan mengajak orang untuk melaksanakan sholat sembari menangis saking terburu-burunya ridah beliau. Ridah itu beginian yang disampirkan oleh beliau itu jatuh, beliau gak sadar. Sepanjang khutbah Rasulullah nangis terseduh dan seluruh jamaah sahabatnya menangis karena Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Karena seakan-akan kiamat terjadi. Gerhana matahari total versi Nabi itu seakan-akan kiamat terjadi. Dalam pikiran beliau, ya kalau matahari pulih lagi pada, kalau tidak, kiamat. Tidak kalau kita ya, ada gerhana matahari, sholatnya sebentar, ambil fotonya yang kebanyakan.
mau foto apa namanya, apa cincin dan sebagainya itu viral sekali.